Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya punya kesempatan istimewa sekali lagi mewawancarai Bupati Jemberana Bapak Nengah Tambe di ruang podcast Bali Post karena kebetulan beliau sedang berada atau sedang ada aktivitas di Denpasar. Bupati yang luar biasa, sederhana dan selalu siap untuk diwawancara. Kita sapa dulu. Om Swastiastu Pak Bupati. Swastiastu, siap. Gimana kabar, sehat ya Pak Bupati? Ya, bisa lah ngelawan. Gitu. Tetap merakyat ya Pak Bupati ya. Pokoknya setiap kita kontak siap ya untuk wawancara. Pak Bupati, kita hari ini bicara tentang hilirisasi produk pertanian gitu ya. Yang sepertinya banyak program yang sedang dikembangkan. Kalau tidak salah ada beberapa produk yang sudah. Apa saja Pak Bupati yang sudah dimulai dihilirisasi? Jadi gini, setelah saya dilantik oleh menjadi bupati di Kabupaten Jemberana, saya berpikir kira-kira kan kita sering nih sebelum jadi bupati mendapat keluhan bahwa kok petani pada saat panen mereka malah menjadi dangdung-dangdung gitu ya, tidak karuan nih harganya dipermainkan, banyak keluhan lah. Mestinya kan orang panen hura-hura ya, dapat hasil panen bahagia gitu, bisa jalan-jalan, bisa beli barang-barang mewah begitu. Ini kok malah kalau panen dangdung-dangdung gitu kan beda. Nah dari pemikiran inilah timbul bahwa apa sih masalahnya begitu. Ternyata kita terbentur di hilirisasi. Di hulu kita sudah bisa bermain. Petani kita tidak usah diajari lagi menanam coklat seperti apa, kakao seperti apa. Udah ngerti dia. Pupuknya pakai apa, lahannya pakai apa. Padi juga begitu. Subaknya kayak apa, mengatur segala macam. Saprodinya pakai apa, udah paham dia. Cuman sekarang sudah menjadi barang ini, di situ beliau-beliau ini susah. Dijual kemana, bagaimana, gitu. Nah inilah pemikiran ini saya harus menemukan satu solusi lah. Paling tidak nanti bisa mengatasi solusi, walaupun tidak 100% kita bisa jamin menyelesaikan satu solusi dia. Saya berdiskusi dengan beberapa menteri gitu ya, dengan Pak Menteri. Satu, kalau kita bicara tentang masalah pabrik coklat ini, kita Menteri Perindustrian, kita ngobrol sama beliau. Saya punya masalah seperti ini, bahwa hilirisasi kakao kami sudah nomor 1 di center dunia, begitu ya. Jadi ini bukan barang main-main. Cuman kalau hanya biji yang dibeli oleh luar negeri, berarti produk olahannya ini tidak akan bisa kita menjadikan barang ini menjadi nilai jual yang tambah ya, nilai jual tambah. Ini kita rugi begitu ya. Iya, betul. Dianggaplah di petani dibeli dengan harga paling kisaran 40 sampai 50 per kilo. Tetapi kalau sudah menjadi produk kakao, coba bayar produk coklat. Dari coklat sudah harganya mahal banget ya. Nah, dasar pemikiran inilah kami dibantu kemudian oleh kementerian, ini namanya major project. Jadi seluruh kementerian bertanggung jawab, bukan satu menteri. Bukan satu kementerian saja ya. Begitu ya. Gitu. Iya. Jadi yang disebut dengan major project itu istilahnya disupport oleh beberapa kementerian gitu ya, di sini. Dan hari ini sedang dikerjakan dan mungkin dalam waktu dekat di bulan Desember kami sudah selesai pembangunannya dan sudah open dia gitu ya. Dan harapan kami, karena momentum coklat itu kan di hari Valentine gitu ya. Ya kan tanggal 14 Februari gitu 14 Februari ya. Ya, Valentine Day itu kami memastikan bahwa Jemberana sudah punya pabrik coklat, olahan coklat. Ya. Satu barang, sebuah hasil produksi yang kita siap anak-anak muda Jemberana untuk hadiah Valentine bisa ambil di coklat itu ya. Coklat kita. Gitu ya. Nah, itu dalam bentuk apa Pak Bupati? Apakah dalam bentuk pabrik atau apa? Pabrik yang nanti akan membuat sebuah produk yang ada mereknya, ada brandednya. Iya. Mereknya sudah kita siapkan. Biasa kalau Jemberana pasti ya coklat bahagia atau coklat Pak Ngah gitu. Udah 2 itu aja dah, jangan yang. Tapi yang penting rasanya enak gitu ya. Rasanya dijamin gitu ya. Nggak usah hebat-hebat, simpel aja. Pokoknya coklat bahagia. Coklat bahagia. Jemberana. Coklat Pak Ngah Jemberana. Udah selesai. Itu. Yang penting rasanya bagus, enak ya bisa dikonsumsi dan. Kalau masalah rasa sih, saya rasa karena kita akan memperkerjakan salah satu orang yang akan memahami di bidang industri percoklatan. Percoklatan. Gitu. Jadi
kita sudah siapkan meng-hire 1 orang tenaga luar begitu karena membuat ini kan barang harus higienis segala macam laboratorium tidak begitu ya. Jadi tidak gampang. Jadi semua proses ini harus diteliti, harus dipinalisasi oleh BPOM gitu ya, dan juga harus dinkes segala macam semua sehingga akhirnya barang ini layak untuk dimakan. Oke, berarti nanti produk coklatnya memang bahannya dari Jembrana, kemudian diolah di Jembrana. Oh, nanti tenaganya Jembrana. Jembrana. Ya, cuma tenaga ahlinya orang luar. Ada tenaga ahli. Nanti dijualnya bisa sampai ekspor juga bisa ya. Ya, inilah saya berharap juga. Tentu nanti kemana kita jual ya mungkin kita baik dengan Cok Krisna. Krisna oleh-oleh kita titip dulu di situ. Sebagai ya kita minta juga bagaimana kita melihat sekarang kan toko modern menjamur nih di seluruh kabupaten. Ya kan ada Alfamart. Ya yang ada mat-matnya lah itu ya kan. Ya bagaimana kalau kita tinggal ngomong aja mungkin sama direktur operasionalnya yang di Bali. Ini kita punya produk, bantu dong nanti untuk UMKM kita. Masa mereka nggak mau bantu kita sih? Ya kan? Betul. Ini kan persoalan pendekatan aja, ya kan? Di Denpasar sini banyak toko-toko besar, banyak pengusaha rumah makan yang keren-keren juga. Mungkin kita titip di situ satu meja kecil begitu kan, ini UMKM kan, kita bicara UMKM wajib dibantu dong, ya kan? Dan ini hasil dari upaya Pak Bupati untuk melobi kementerian, bicara dengan Pak Menteri sehingga ini mendapatkan semacam investasi gitu ya dalam bentuk pabrik. Ini menyelesaikan coklat persoalan gitu ya. petani. Petani. Selain coklat ada lagi Pak Bupati yang lain? Ya kita memilih 2 dulu ya, kita satu lagi gabah. Oh gabah ya, beras. Sama, peristiwanya sama. Jadi Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ke Jembrana, ya kita ngobrol satu mobil sama beliau dalam perjalanan menuju tempat makan. Saya cerita tentang petani mengeluh pada saat panen gabah. Ajarannya anjlok gitu ya. Pak Erick Thohir, beliau mungkin jiwa kenegaraannya timbul. Oke Pak Bupati, saya langsung telepon dah Direktur Bank Mandiri pada saat itu. Oh langsung ya? Langsung begitu Direktur Bank Mandiri udah ketemu langsung, saya nggak diam lagi. Saya besoknya udah agresif, kita serang langsung ini gitu ya kan. Kadang-kadang kan kesalahan kita di situ sudah dikasih informasi, kita nggak menyerang gitu ya. Saya langsung gerak jadi langsung saya turun ke belajar juga ke Ciamplas gitu ya. Ke Bandung saya belajar melihat yang sudah diserahkan juga oleh beliau. Tadi itu juga yang major project itu hanya ada 3 di Indonesia. Oh, selain di Jembrana, di mana lagi? Ada di Sulawesi kalau nggak salah lagi satu itu, berapa lagi satu Sumatera. Cuma ada 3 saya termasuk ada juga. Sama pabrik selip RMU ini juga hanya ada 3 di Indonesia. Yang paling canggih kita punya. Jembrana ya nanti. Jembrana yang paling canggih. Gitu. Ya. Kenapa dia canggih? Karena dia kemampuan produksinya juga dia lebih hebat. Dia dalam 1 jam, dalam 1 hari dia harus ada 60 ton gabah. Ya, dalam 1 jam bisa berproduksi 3 sampai 4 ton beras. Beras itu ya beras premium, beras middle, bisa juga beras low, terserah. Jadi bisa berbagai macam kualitas gitu. Oh. Kenapa dia ini membantu petani? Karena kita membantu petani itu mulai dari saprodinya juga. Oh. Gitu ya, dari mulai proses produksinya petani itu sudah dibantu gitu ya. Mulai dari ngiwit. Petani itu butuh bibit, kasih. Rabuk kasih, ya kan? Segala macam, ramatikus segala macam kasih. Ya, itu. Terus apakah itu ada bunganya? Bunga kur kita pakai. Oh, pakai kur ya? Ya, pakai kur. Modalnya itu pakai kur. Ya. Itu satu. Nomor 2, harapan kita, saya masih belum hitung, kita kan punya 58.000 ton per tahun gabah. Ya, tapi at least ini catatan masa lalu yang ada sekarang. Saya belum juga survei secara konkret ini gitu ya. Nah ini kita kekurangan gabah. Iya betul ya. Kurang gabah. Kita harus menangani 2 kabupaten ini baru kita bisa optimal. Begitu. Berarti harus Nah, artinya bahwa gabah kita sekarang paling tidak yang Jembrana tidak ada lagi gabah padi Jembrana di labeling oleh kabupaten lain. Dan itu terjadi ya selama ini? Terjadi. Gitu. Gabah kita dibeli dibawa ke Banyuwangi. Banyuwangi ya? Ya, berasnya bukan beras Jembrana. Nah, sekarang yang kita keluarkan 2 lagi.
Yaitu Iya. beras bahagia dan berasnya Pak Ngah. Ya, dua lagi. Jadi produk, jadi ini betul hilirisasi baru 2, tapi ini sudah hasil yang luar biasa dari Pak Bupati dengan pendekatan-pendekatan yang begitu dapat jalan langsung ditindaklanjuti, Pak. Ini kapan akan direalisasikan nih kalau yang RMU ini? Nanti Desember kita undang. Desember juga ya? Desember kita undang. Ya, Desember kita undang. Mudah-mudahan Pak Menteri juga bisa hadir ya. Ya, Pak Menteri sudah, kita udah kontak-kontak ini, udah komunikasi sama beliau. Setunggaro kalau karena Desember kesibukannya meningkat gitu ya, akhir tahun. Ya mudah-mudahan lah beliau bisa juga memenuhi janjinya gitu ya. Karena beliau yang ngasih, ya mudah-mudahan beliau yang meresmikan itu. Jadi paling tidak sekarang harapan petani kita bahwa harga gabah ini tidak lagi dipermainkan. Ya selama ini masih dipermainkan oleh tengkulak ya, Pak Bupati. Tetapi bagaimana nasib tentang teman-teman yang lain yang pengusaha-pengusaha kecil? Ini kita tampung. Kita tampung, kita nggak membuang, mereka nggak. Kita menjadi satu kolaborasi. Bagaimana prinsip kita menangani petani gabah, bagaimana petani itu bisa sejahtera begitu. Mau ada restu juga, ini kan tidak segampang membalikkan tangan persoalan begini. Tapi kalau kita kompak, kita bersemangat bersama, ya Astunggaro bisa kita lalui ini. Gitu. Maka saya selalu sekarang ini sudah mulai pendekatan dengan subak-subak, memberikan semacam di mana manfaatnya dari RMU ini. Ya. Dan subak-subak pun mulai kita, dan di situ itu juga nanti sebagai tempat edukasi juga. Oh, ya, bagi petani ya. Besok pun sudah ada salah satu Pemda mau belajar ke situ. Mau belajar ke negara, ke Jemberana ya? Jemberana. Belajar tentang. Jadi saya nggak usah sebut namanya ya Pemda aja. Tapi jelas dari kabupaten di Bali ada yang mau ke sana belajar tentang RMU ini. Gitu. Kalau bisa sih saya maunya saya nggak usah belajar dah, gabahnya bawa ke sini aja gitu. Karena ini dengan pembangunan ini nanti Jemberana akan kekurangan gabah sehingga mungkin kabupaten-kabupaten yang lain bisa mensuplai. Kita tinggal MOU sama subaknya, kita bisa. Berarti itu nanti dibeli ya gabahnya Pak Bupati ya? Langsung beli cash. Cash beli ya? Langsung luar biasa ya nanti ya. Karena memang pengolahan ini membutuhkan gabah yang cukup banyak gitu. Bentuk kemitraan ini adalah antara subak dengan satu PT. Oh, di sana ada PT-nya ada nanti PT. ya? Ya dari PT-nya anak Bank Mandiri. Anak perusahaan Bank Mandiri. Gitu ya. Yang khusus di bidang ini. Oh, bukan dari anggaran dari Pemkab yang akan digunakan? Bukan, kita nggak sama ini sekali. Ini bisnis berarti ya memang? Bisnis, kita sama sekali tidak ada keluar duit. Oh, bisnis yang memang sangat membantu para petani. Oh, iya. Jadi semacam CSR lah gitu. CSR ya? Cuman gimana duit yang 15 miliar yang distorkan oleh Bank Mandiri itu mungkin tidak mangkrak. Karena selama ini kan banyak yang begitu mangkrak. Ini nggak mangkrak, langsung ada manajemennya. Manajemennya kita serahkan di situ dan petani kita itu punya saham di situ. Oh iya, Gitu jadi loh. proses ya, Jadi enak. Jadi petani jual gabah tetap jual gabah. Harga pasar. harga pasar. Ya kan? Cuman begitu ada untung, petani kita juga dapat keuntungan. Wah luar biasa ya ini ya, gitu. memberikan manfaat yang luar biasa bagi Memberikan petani manfaat. Jemberana ya. Oke. Baik Pak Bupati, 15 menit sudah tidak terasa. Pak Bupati mungkin bisa menekankan kembali kepada masyarakat Jemberana, mungkin juga masyarakat Bali ya mungkin ya. Bagaimana sebenarnya petani ini diperhatikan dan ini sudah dibuktikan di Jemberana dengan berbagai macam upaya-upaya hilirisasi itu. Silakan Pak Bupati. Ya jadi petani itu kan kita kategorikan juga sebagai UMKM gitu ya. Kita selalu bilang dalam situasi ekonomi sulit itu bahwa kita diselamatkan oleh UMKM. Betul. Tetapi apa yang kita kerjakan untuk UMKM yang dalam bentuk nyata, tidak retorika aja. Ya salah satunya ini, satu pabrik coklat ini saya bangun, ada harga rumah tenun saya bangun, ada juga pabrik penyesuaian beras ini, RMU ini. Ini merupakan membantu petani, membantu UMKM kita, begitu. Jadi benar-benar gerakan yang memang benar-benar realistis di masyarakat, nyata, begitu. Mungkin itu. Dan ini tidak bisa bergerak tanpa dukungan masyarakat, petani semua. Ini akan bisa berjalan semua kalau petani itu juga merasakan manfaatnya, begitu. Baik. Mudah-mudahan lah, ayo kita sama-sama berjalan. Baik, terima kasih Pak Bupati atas semacam informasi yang penting juga buat
Tidak hanya masyarakat Jemberana tapi juga masyarakat Bali pada khususnya yang berkaitan dengan bagaimana hilirisasi produk pertanian. Memang benar selama ini produk pertanian selalu membuat petani ketika panen bukannya bergembira ya, beradak dikduk ya, tapi di Jemberana sudah diupayakan untuk bagaimana ini produknya bisa dibeli, kemudian diolah, kemudian dijual, bahkan petani juga mendapatkan keuntungan yang sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramas Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.